Ya, kuisnya sudah selesai. Terima kasih ya teman-teman yang sudah mengikuti. Dokter Sisanta dipersilakan dok untuk memulai sharingnya. Oke. Eh, Selamat pagi semuanya. Pada Ibu, Bapak dari penabur, terima kasih atas kesempatan dan undangan untuk saya sedikit sharing ya. Kayaknya kalau dilihat dirangkum, kayaknya perjalanan saya menjadi sampai saat ini ya. Apa aja sih yang menarik menjadi seorang dokter ya? Mungkin saya akan share screen, bisa di share screen ya? Oh iya, saya buat dulu Bapak Oh ini. ya. Bentar ya Pak. Hmm. Mana ya dokternya tadi? Dokter. Sudah dok? Sudah? Udah tampak? Udah, Oh, udah. dokter. Oke. Oke, saya kasih judul Journey to be Doctor ya. Kalau dilihat dari nama saya, Dokter Sinsanta, spesialis patologi klinik, magister kesehatan ya. Jadi saya seorang dokter, seorang spesialis patologi klinik dan magister kesehatan. Oke, nah ini tugas saya yang dikasih ya. Jadi memperkenalkan diri ya, kalau terus pengalaman meniti karir dan terakhir apa sih tentang profesi saya seperti apa dan suka dan dukanya ya. Oke. Nah, CV tadi saya sudah, nama saya Sinsanta ya, nama yang cukup eh, mungkin mungkin ini yang pertama kali Bapak Ibu dan adik-adik dengar ya. Kalau dulu marga saya Ho, biasanya panggilnya Ho Sinsan, ada yang mengartikan Gunung Sakti, ada yang mengartikan gunung yang baru ya. Mudah-mudahan ya. Nah, saya lahir di Jakarta 13 November 77. Saya seorang Katolik ya. Tinggalnya di klaster di Modern Land di Tangerang ya, sudah menikah, istri juga seorang dokter, dokter Stefani Iren, anak saya satu wanita, sekarang di SD Penabur Modern Land. Nah, ini foto saya tahun lalu di bulan September Oktober kayaknya, September apa Oktober November lupa saya. Ini waktu saya PIT, Pekan Ilmiah Tahunan di Padang ya. Jadi karena saya seorang patologi klinik, seorang dokter harus update terus ilmunya ya. Jadi kita kalau mau praktek kan mesti bikin surat izin dokter, surat SIP ya. Nah, SIP itu harus diperpanjang per 5 tahun. Nah, eh, untuk perpanjang SIP itu, dokter itu harus mengupdate diri ya, harus eh, update caranya gimana? Caranya ya ikut seminar segala macam, karena saya patologi klinik, berarti saya banyak sekali ikut seminar-seminar. Ada satu ya seminar yang kayaknya harus ikut gitu ya, event yang cukup besar yaitu Pekan Ilmiah Tahunan. Nah, tahun lalu ada di Padang. Harusnya tahun ini ada di Surabaya, tahun depan ada di Makassar. Tapi dengan kondisi seperti ini, kayaknya nggak mungkin kita adakan seminar offline ya. Ya, kemungkinan seminarnya tetap diadakan tapi online.
Saya asalnya dari Jatinegara, ya. Oke, saya akan lanjut sini aja, ya. Riwayat pendidikan. Saya SD-nya di Kenari Jaya, yaitu kurang lebih di daerah Jatinegara, ya, Jakarta Timur, ya. SD-nya itu kalau nggak salah biasa kita sebut Persit, di daerah Jatinegara, ya. Kemudian SMP 14, ya, di Jakarta Timur, di sebelahnya Plaza Jatinegara yang sekarang ini, yang dulu sempat ditutup, ada kerusuhan, ya. Nah, SMP saya ini cukup terkenal. Kenapa? Karena kantinnya dari ujung sampai ke ujung itu bisa mungkin 1 kilo kantin saya, karena pinggir depan SMP saya yaitu kaki lima. Nah, itu jadi kantinnya kita panjang, ya. Nah, lanjut ke SMA 37, saya ke negeri juga. Dari awal emang saya sudah pengen menjadi dokter, ya. Pengen menjadi dokter dan berharap nanti masuknya ke FK negeri. Nah, makanya saya sudah set up dari awal, ya. Dulu itu ada pemikiran, ya, bahwa kalau SMA-nya dari negeri kemungkinan akan lebih mudah chance-nya masuk ke FK negeri, ya. Jadi saya masuk ke 37. SMA 37 cukup favorit, ya. Di atasnya SMA 37 SMA 8. SMA 8 mungkin itu yang nomor 1, ya, di daerah Bukit Duri. Nah, saya di SMA 8 jadi cadangan, tapi di SMA 37 saya langsung masuk. Akhirnya daripada ntar nggak dapat dua-duanya, saya pilih di SMA 37 akhirnya. Saya masuk di SMA 37 dan cukup oke, cukup baik, dan sekolahnya ini di pinggir rel kereta api, ya. Kalau mungkin ada yang pernah dulu, mungkin nggak mungkin, udah lama banget, ya. Tapi sekolah ini sekarang masih ada, ya. Lokasinya di pinggir rel kereta api. Ya lama-lama kita akan terbiasa dengan suara rel kereta api. Jadi itu suatu hal yang musik bagi kita semua, ya, dan kesempatan untuk kita cheating, ya. Nah, itu dia salah satu kelebihannya kalau kita punya lokasi sekolahan yang cukup crowded, ya. Nah, selanjutnya ternyata saya tidak cukup beruntung, ya. Saya lagi itu daftar satu di UI, satu di Udayana, ya. Saya satu daftar di Jakarta UI, ya, kedokterannya, kemudian saya daftar ke Udayana, ya. Nah, sangat tidak beruntung, ya, karena saat itu di Udayana hanya dibuka satu kelas pun cuma 40 mahasiswa dibukanya, dan itu kebanyakan ya dia yang diambil, yang diterima banyak orang Bali. Nah, di UI chance saya kayaknya tidak cukup beruntung juga. Padahal kalau kita terakhir dikeluarin rankingnya, aduh, saya tinggal kurang 2-3 orang lagi, saya bisa masuk. Cuma cukup tidak, masih kurang beruntung, ya, masuk di UI. Akhirlah saya masuk ke Ukrida, dikenalkan oleh papa saya, yang salah satu juga dosen di FK Ukrida. Akhirnya saya masuk di FK Ukrida. Saat itu FK Ukrida masih di daerah Tanjung Duren, ya. Nah, eh, eh, saat itu saya pagi-pagi berangkat kalau ke kuliah, ya, naik bis, ya. Saya mesti naik bis setengah 6 pagi, ya. Paling telat jam 6 pagi. Kenapa? Kalau enggak nanti jalan satu macet, kedua tempat duduknya pasti saya berdiri, ya. Eh, itu trayek bisnya 213. Kalau mungkin pernah mungkin guru-guru adik-adik, ya, yang tahu, mungkin 213 bisnya. Nah, itu saya mesti berangkat pagi, ya. Berangkat pagi sampai di sana yaitu kurang lebih jam 6 sampai setengah 7.
Jadi saya sarapan di sana, baru saya ke Ukridanya. Karena ya udah banyak tukang makanan ya. Di pinggir-pinggir sono banyak kos-kosan dan juga banyak ruko-ruko yang jual makanan untuk sarapan. Jadi saya biasanya mampir dulu makan, baru langsung ke kampus. Ya, saya mungkin orang pertama murid yang pertama yang datang ke kampus ya, antara jam 6:30 lah, jam 6:30 kurang ya. Dosen dulu juga ada Ibu Eli yang pertama kali datang, dia juga rumahnya jauh tapi dia juga berangkatnya pagi juga ya, dan kami sering bertemu. Oke. Kemudian saya masuk di FKU Krida, satu angkatan saat itu juga saya cuma sedikit, cuma 40 ya, cuma 40 mahasiswa ya, dengan cukup bervariasi. Teman-teman saya dari Papua ada sampai ke Sumatera ya, semuanya ada ya. Kemudian saya selesai di FKU Krida tahun 2004. Jadi kurang lebih 7 tahunan ya. Saat itu saya selesai tahun 2003 akhir ya, tapi di wisudanya di tahun 2004 ya. Nah, itu cukup beruntung ya. Jadi lumayan ya, nggak paling cepat juga nggak paling lambat. Nomor 2 ya. Nah, itu saya tempuh kurang lebih 7 tahunan ya untuk menjadi seorang dokter ya. Nah, kalau kita dengar cerita dokter-dokter yang dahulu atau guru-guru saya, untuk menjadi dokter itu waktunya antara 11 tahun, 12 tahun. Kenapa demikian? Ya, karena dulu generasinya guru-guru saya itu ada ujian nasional. Ya, ada ujian nasional dan kalau di negeri enggak. Kalau di swasta harus distandarisasi. Jadi harus ada ujian nasional, ya. Nah, guru-guru saya itu ada ujian nasional. Kalau dia gagal, dia nggak bisa naik tingkat dulu. Jadi dia harus lulus dulu, baru naik tingkat. Terakhir mau jadi dokter, ada ujian final terakhir. Nah, itu lulus, baru jadi dokter. Jadi prosesnya sangat panjang. Jadi ada yang sampai 11 tahun, 12 tahun. Ya. Nah, itu cukup panjang. Ya. Nah, sekarang saya menjadi seorang dokter waktu tahun 96 sampai 2004 ya kurang lebih 7 tahunan. Ya. Nah, sekarang lebih cepat lagi. Kalau adik-adik masuk ke dokteran, sekarang 5 tahun sekian ya udah jadi dokter. Ya. Tapi dengan cara yang berbeda, dengan metode pembelajaran yang berbeda. Ya. Kalau dulu-dulu saya itu teacher center. Jadi guru adalah senternya. Apa-apa semuanya guru, apa-apa semuanya dosen. Dosen tahu semuanya, segala macam tahu. Dan menjadi sangat pusatnya. Ya, apa-apa semua tergantung terhadap dosen. Ya. Sekarang berbeda. Sekarang paradigmanya menjadi student center. Ya. Jadi mahasiswa yang menjadi senternya. Mahasiswa yang harus aktif. Hampir rata-rata di semua bidang sekarang student center. Udah nggak lagi namanya teacher center. Ya, jadi apa-apa sekarang mahasiswa atau siswa harus mengeksplor. Jadi nggak bisa kita diam dan sistemnya istilah orang seperti kayak di pantek ya. Jadi harus di pantek baru masuk, disuruh terus ya. Nah, kalau sekarang enggak. Mahasiswa itu ada siswanya harus punya kreatif sendiri, punya kemauan sendiri dan punya juang sendiri. Kalau enggak, dia akan ketinggalan dengan yang lain. Ya. Jadi itu perbedaannya antara kedokteran tahun dahulu
waktu tahun saya dan tahun sekarang. Ya, tahun sekarang benar-benar student center dan semua waktunya dipadatkan dan kamu harus mengeksplor. Ya, ada plus minusnya, ya, tapi lebih banyak plusnya dibandingkan minusnya. Asal catatannya mahasiswanya harus aktif. Jadi kalau mahasiswanya tidak aktif, nunggu perintah dari dosennya, nunggu tugas, tunggu di japri, ya. Nah, itu sulit. Karena nggak mungkin semuanya diajarkan dalam waktu yang sesingkat. Mungkin, ya. Berarti apa artinya? Artinya kamu sendiri yang harus mengeksplor. Kamu sendiri yang jadi center. Kamu harus sendiri yang mencari sendiri why. Interest kamu harus dibangun terus, ya. Rasa ingin tahu kamu harus tetap dibangun. Nanti sampai akhirnya kamu cukup puas. Nah, itu ada kepuasan tersendiri kalau sampai kamu tahu paham tentang satu bidang. Oke? Nah, selesai jadi dokter, ya mungkin nanti ada di riwayat pekerjaan, saya jadi dosen. Ya, selesai jadi dokter, kalau dulu ada istilahnya harus PTT, pegawai tidak tetap yang harus dikirim ke daerah. Ya, nah sekarang juga ada yang dikirim ke daerah, tapi nggak harus. Maksudnya tergantung lotnya ada di mana, ya. Nah, kalau waktu zaman saya harus ke daerah, jarang ada bisa PTT di Jakarta. Kalau sekarang istilahnya internship. Internship itu bisa di kotanya sendiri, di mana adu cepat, yang tergantung rumah sakit bukanya, ya. Nah, itu cepet-cepetan banget, ya. Nah, waktu saya itu istilahnya PTT. Jadi harus keluar kota. Minimal paling dekat ya Bandung. Saat itu saya tinggal di Jakarta, ya. Mungkin di Bandung, di Jawa bisa, ya. Di Irian Jaya bisa lebih cepat lagi. Nah, perbedaannya apa? Kalau PTT saya di Jawa, saya tiga tahun. 3 tahun. Saat itu 3 tahun, kalau PTT di Jakarta, tapi teorinya kadang-kadang lebih. Ya, minimal 3 tahun. Ya, kalau di Jawa, kalau di luar Jawa, tergantung. Kalau yang paling cepat itu di Irian Jaya, yang sangat terpencil, itu 1 tahun. Ya, kalau mungkin daerah yang nggak terlalu jauh, yang agak di kota, mungkin di Kalimantan, di Sulawesi atau di Sumatera 2 tahunan, atau ada yang 3 tahun, tergantung posisi lokasi daerahnya itu, apakah dia cukup terpencil atau tidak. Nah, pilihan pertama PTT, pilihan kedua nggak PTT. Saat itu saya berpikir saya nggak mau PTT, ya. Nah, kalau nggak mau PTT ada 2 cara saat itu, ya, di tahun 2003-2004 itu ada 2 cara kalau kamu nggak mau PTT ke daerah, ya. Satu, kamu jadi dosen. Kedua, kamu masuk angkatan. Jadi masuk ke ABRI atau masuk ke TNI, ya. Nah, akhirnya saya pilih jadi dosen, ya. Nah, jadi dosen. Nah, mau pilih bagian apa nih, ya? Kamu mau masuk apa nih, di bagian apa? Akhirnya saya pilih menjadi masuk ke, saat itu ada beberapa yang kosong dan ada beberapa yang menawarkan ke saya. Dosen saya menawarkan, ayo Santa, masuk ke sini aja, bagian faal fisiologi. Nanti saya sekolahkan kamu S2-nya faal, atau kalau kamu mau spesialisasi, saya akan sekolahkan kamu ke rehab medik, ya. Tapi saya suka juga, tapi saya merasa pengen ada yang lebih punya tantangan lagi, ya. Nah, saat itu ada yang bagian kosong juga, saat itu patologi anatomi dan patologi klinik. Nah, saya pilih akhirnya patologi klinik. Kebetulan di patologi klinik itu asistennya menikah, ya. Jadi dia ikut suami, jadi dia udah nggak jadi dosen lagi, kebetulan kosong. Nah, masuklah saya ke bagian patologi klinik, ya. Di bagian patologi klinik saya jadi asisten.
sebelum saya jadi asisten, saya udah jaga-jaga klinik. Ya, saya udah jaga-jaga klinik eh, di luar jam dulu ya. Eh, kita kalau udah selesai semua stase, kadang-kadang kita suka jaga klinik, ya. Nah, selesai saya jaga klinik lebih full time, lebih banyak. Saat itu penghasilannya cukup lumayan. Saya saat itu diangkat jadi koordinator klinik. Gaji saya saat itu ya tahun 2004 itu 3,5 juta. 3,5 juta tahun 2004 itu cukup besar, ya, untuk jadi seorang koordinator. Nah, saya jadi dosen, gaji saya saat itu dapatnya nggak lebih dari 1 juta, ya. Tapi kenapa saya tetap mau jadi dosen? Ya, karena jenjang karirnya lebih jelas. Ya, kalau kamu jadi dokter klinik aja, jaga klinik ya, dari klinik ke klinik, jaga malam segala macam ya, di situ-situ aja. Saya nggak mau, saya pengen berkembang, ya. Saya pengen punya cita-cita yang ya lebih baik lah. Walaupun dulu saya pas waktu mau sekolah kedokteran nggak ada kepikiran mau jadi spesialis apa. Pokoknya saya mau jadi dokter, ya. Nggak ada kepikiran tuh mau jadi spesialis anak, bedah, penyakit dalam, kandungan, dan yang lain-lain, ya. Nah, ternyata angin membawa saya ke bagian patologi klinik, ya, dengan gaji sedemikian, tapi saya punya eh, punya pendirian, ya, punya pandangan bahwa ini jalan saya dan ini masa depan saya, ya. Jadi saya harus bisa lalui ini semua, ya. Nah, saat itu saya jadi asisten di patologi klinik yang ke-13, ya. Patologi klinik itu dulu-dulu kalau di UI, nah sekarang juga kalau di UI banyak yang udah muda-muda, ya. Dahulu di UI itu banyak dokter-dokter yang cukup senior yang dididik oleh orang Belanda, ya. Guru saya yang di Ukrida pun dididik oleh dokter yang di UI secara Belanda, ya. Benar-benar didikannya secara Belanda, ya. Disiplin, kemudian tugas-tugas banyak juga yang harus dipelajari segala macam, ya, dan unik, ya, dan cukup unik orangnya, dan emang itu jadi tantangan dokter itu, kita kerja pengen menjadi sesuatu tapi nggak bisa kita kerja sesuka-sukanya kita, ya. Nah, kalau saya lihat sekarang banyakan kita lebih suka maunya gua, ya. Nah, tapi seperti kalau di dunia kerja tidak bisa seperti itu, ya. Jadi di dunia kerja ya kita ikutin atasan, senior segala macam, ya. Jadi di tempat saya kerja saya punya beberapa senior yang cukup unik, ya, dalam mendidik saya, ya. Itu tantangannya berat sekali, ya. Dan cukup keras dia dalam mendisiplinkan saya, gitu ya, untuk menjadi seorang dosen, ya. Ya, tahun 2008 enggak, kalau jadi dosen ada syarat harus sekolah, ya. Emang saya mau sekolah, ya, saya mau ngambilnya spesialis, ya. Akhirnya saya ambil spesialis PK, saya coba di UI, ya, sekali gagal, ya. Sekali gagal, kenapa? Karena saya nggak tahu, ya. Harusnya sih saya sukses, tapi ternyata kenyataan bicara beda, ya. Situasi bicara beda, ya. Jadi ada subjektivitas di sana. Jadi saya nggak masuk. Akhirnya saya coba lagi kedua kali. Ternyata di UI itu ada di bagian patologi klinik, ya, ada suatu kebiasaan bahwa setiap dokter yang mau jadi spesialis cuma punya satu kesempatan. Jadi actually sebenarnya kalau di dalam syarat kita ikut tes ulang jadi spesialisasi punya kesempatan 2 kali. Tapi di patologi klinik dia secara tidak tertulis kesempatan itu hanya 1 kali. Ya, alhasil yang kedua kali juga saya gagal, ya.
Karena gagal itu jadi kalau saya mau sekolah dari saya masuk jadi staff 2004 tambah 3 tahun 2007 ya 2007 saya coba 2007 akhir saya coba lagi dan akhirnya 2008 saya pilih ke Bandung dengan cukup ya saat itu Bandung walaupun jauh ya cukup jauh saat itu juga tol kayaknya tol Cipularang belum ada sudah ada saat itu udah ada tol Cipularang sudah ada tapi tetap masih jauh masih lama ya masih lama dan naik kereta pun lama ya kalau pakai naik travel ya 2-3 jaman hampir 4 jam kalau kereta pasti 4 jam naik kereta ya keretanya dulu Pariangan itu 4 jam jadi ya akhirnya saya daftar di Bandung ternyata Bandung lebih wise ya karena saya dulu waktu saya sekolah S1 ya di sekolah kedokteran saya nggak punya pikiran untuk menjadi spesialis jadi yang saya pikirin saat itu lulus ya jadi saya nggak ngejar nilai nih ya yang penting saya lulus ternyata nilai saya ngepas banget ya di bawah sedikit ya kalau di Unpad ada standarnya ya nah standarnya saya kurang sedikit tapi dokter di sana ternyata cukup wise ya karena saya kiriman dari universitas menjadi dosen dia kasih kesempatan saya untuk belajar di Unpad akhir masuklah saya di Unpad Bandung Fakultas Pajajaran ya di Bandung tahun 2008 ya saat itu satu grup satu angkatan saya 8 orang ya dan itu juga cukup bervariasi ada teman saya dari Papua di daerah Bandung banyakan ya terus ada yang dari Sulawesi ya nah sekarang sedang bertugas semua oke nah oh ya sebelum saya jadi dokter saya mau cerita nih sekalian ya kan ada buat jadi dokter itu tantangannya besar yang namanya jadi dokter gak gampang ya yang namanya jadi dokter itu pasti butuh kekuatan ya ke modal ya modalnya apa aja nanti kita lihat ya nah di Bandung waktu jadi S1 saya jaga malam ya kalau S1 esket enggak jaga malam kemudian setelah koas ya jadi dokter muda istilahnya itu ada jaga malam ya bagian-bagian tertentu ada jaga malam nah kemudian menjadi spesialis pun juga ada jaga malam ya kalau jaga malam waktu saya spesialisasi tahun 2008 tugas pertama yang paling junior itu cuma ngambil kertas stempel nge-staples ya terus ngecap tugasnya ngecap itu nah ambil itu ambil ini segala macam ya tugasnya itu sambil kita belajar juga ya sambil belajar sambil memperhatikan tapi tugas utama kita staples stempel segala macam melihat alur segala macam jaga malamnya seperti itu ya dan sehari-harinya juga seperti itu dan kalau udah naik tingkat kita udah cukup lumayan ya tetap jaga malam ya nah tahun 2012 saya lulus ya saya ujian nasional itu di Surabaya. Nah, waktu saya S1, saya balik lagi, waktu saya S1 saya nggak ada ujian nasional, ya. Ujian nasionalnya udah, saya cuma ngalamin 2 atau 3 mata kuliah, habis itu nggak ada. Ya. Nah, sekarang ada ujian nasional. Nanti kita lihat, ya. Nah, lanjut, nah saya ngambil spesialis PK juga, dan di 1 tahun terakhir, boleh kita ngambil double degree. Jadi saya ambillah S2-nya. Jadi karena saya dosen, saya harus punya S2 ya. Walaupun spesialis sudah cukup, tapi saya pengen lebih lengkap ya. Biar lebih lengkap, jadi saya S2 juga, saya spesialis juga ya. Saya ambillah double degree-nya di Unpad juga ya. Nah, selesai dengan tesis yang sama
dengan 2 kali ujian, saya dapatlah MKes, Magister Kesehatan. Oke. Nah, modalnya apa? Motivasi. Motivasi kamu untuk jadi dokter mesti kuat. Ya. Saya dosen di Ukrida, ada beberapa persen ya motivasinya masuk Ukrida itu bukan benar-benar dia pengen dari dalam dirinya, passionnya dia mau jadi dokter. Ya, ada beberapa persen, 10%-an, 20% mungkin dia pengen jadi dokter karena perintah orang tua. Ya. Jadi benar-benar karena perintahnya orang tua, kemauannya orang tua, dia ya udah saya turutin. Nah, nggak salah juga, ya, tapi juga nggak terlalu benar, ya. Kalau emang bener passion, kamu menjalaninya akan lebih nyaman, ya. Berat, kamu tahu emang itu berat dan kamu jalaninya dengan sukacita. Tapi kalau emang itu perintah, ya, terasa lebih berat sedikit, ya. Dan mental mesti kuat. Jadi kalau benar-benar karena passion kamu sudah menyiapkan mental. Ya, buat jadi dokter itu nggak gampang. Yang kita hadapi nanti manusia, ya. Manusia bisa aja nanti saudara kita, anak kita, siapapun, keluarga kita, ya. Jadi mentalnya mesti kuat nih. Yang kita hadapi nyawa orang, ya, dan juga modal, ya. Modalnya ya apalagi untuk sekarang. Dulu saya masuk Ukrida tahun 96 itu 10 juta. Sekarang ratusan juta. Ya, modal buku juga udah tinggi segala macam. Ya. Nah, oke. Nah, saya akan sedikit sharing tentang program studi kedokteran ya. Untuk sekarang 7 semester ya, 7 semester 3,5 tahun. Selesai, esket. Kamu jadi sarjana kedokteran 3,5 tahun. Ya. Oke. Saya nggak akan baca detailnya. Nah, ini angkatan saya waktu baru masuk ya, kita seperti kayak ospek ya, seperti kayak retret kita dikumpulkan di puncak, kita biar lebih blendednya, lebih menyatu, lebih kompak, kita di kayak retret gitu ya, kayak retret ya, kita ada permainan segala macam, sama ada senior, dan senior kita jadi kompak karena sedikit jumlahnya kita saling kenal ya, saling kenal. Ini 40. Tahun kapan saya ngajar itu pernah sampai 500 mahasiswa. Jadi saya ngasih kuliah 3 kali dengan topik yang sama. Ya, sekali ngasih kuliah saya 150 sampai 200 mahasiswa. Sekarang udah lebih sedikit ya, sudah lebih diaturkan, lebih teratur. Jadi mahasiswa sekarang kurang lebih 200-an ya. 200-an untuk mengenal kayaknya, dan itu dibagi menjadi 4 kelas ya, 4 kelas, sekali jalan 2 kelas AB, ya kurang lebih 100 ya, masih lebih baik lah ya, tapi masih cukup banyak ya. Oke. Nah, setelah esket ya, masuk ke program studi profesi. Di sini waktunya 1,5 tahun. Jadi actually kamu 5 tahun udah jadi dokter. Kalau nggak salah 5 tahun 3 bulan atau 2 bulan ya. Kalau kamu langsung terus ya, tanpa stagnasi, tanpa cuti, tanpa apapun, kamu bisa lulus 5 tahun beberapa bulan ya. Nah, dulu saya sudah ceritakan, guru saya jadi dokter 12 tahun ya. 11-12 tahun, saya 7 tahun, kamu sekarang 5 tahun. Dengan 5 tahun berarti ada yang harus kamu kompres, ada yang harus dipadatkan, ada yang berbeda cara pembelajarannya ya. Dulu teacher center, sekarang student center. Student udah harus aktif semuanya, nggak bisa yang namanya malas-malasan, bisanya disuruh-suruh, suruh baca ini, nggak bisa. Baca sendiri, nggak ngerti, Pak, ada yang menarik, langsung. Ya. Oke. Nah, oke, sampai sini saya biar saya tahu posisinya di mana. Adakah yang ingin bertanya sampai sini dulu?
Ya, biar saya nggak ngoceh sendiri aja nih. Kira-kira apa yang ingin adik-adik tanyakan? Mungkin Bapak Ibu guru, ya, ada nggak sih nih yang jadi pertanyaan berhubungan dengan kedokteran? Ya, silakan bertanya. Gali sebanyak mungkin pengalaman, informasi, atau mungkin suka dukanya apa. Tadi kan sudah, tapi ada lagi yang mungkin yang belum. Kekhawatiran apa gitu kan. Mengapa seorang dokter harus PTT, haruskah itu. Tadi kan sudah dijelaskan, tapi mungkin ada lagi yang terselip. Ya, silakan ini calon-calon dokter yang 19 orang untuk mengungkapkan. Mumpung ini ada dokter kita, dokter Sisanta ada di tengah-tengah kita. Silakan, Nak. Kalau malu bersuara, tapi biasanya ini calon dokter nggak boleh malu bersuara. Bagaimana jaim-jaim sama pasien kan? Iya nggak, Betul. dokter? Harus banyak ngomong karena kadang pasien itu kan bisa diem-diem gitu kan. Kita harus menggali informasi. Betul. Di mana? Iya kan, dokter ya? Betul. Jadi nanti kalau kamu koas ya jadi dokter muda ya kan atau kamu nanti praktek ya sebelum kamu periksa kamu akan tanya jawab dulu. 70% itu dari tanya jawab kamu udah bisa mendiagnosis pasien kamu apa. Dan jadi kamu di kedokteran juga seperti itu dilatih untuk ngomong ya, dilatih untuk bicara, presentasi segala macam. Karena nanti bakal jadi leader kamu nih. Kalau udah lulus, ya minimal kalau kamu PTT kemana ke daerah, kamu pasti kemungkinan akan jadi kepala puskesmas. Kalau kepala puskesmas, ya bukan tugasnya hanya mengobati pasien, banyak banget. Jadi kamu pengalaman dan wawasannya mesti cukup luas, ya, karena akan kamu jadi leader di sono, di daerah kamu bekerja, di puskesmas. Oke? Ya, silakan diberi kesempatan. Ayo Renner. Kenapa nih? Tampangnya kayaknya tadi ada yang udah ngantuk-ngantuk. Apakah kenapa nih? Apakah kurang menarik atau apa nih yang kamu pengen tahu explore tentang kedokteran? Ayo. Ayo Renner, ayo. Silakan. Atau di chat boleh. Mungkin malu, boleh di chat Nih, tuliskan. kalau Ibu Teresa, kalau kamu udah ada di blog ini, kira-kira emang mau jadi dokter? Apa emang termasuk kelompok yang punya passion mau jadi dokter atau karena papi mami kamu yang pengen kamu jadi dokter, Teresa? Passion buat jadi dokter. Oke. Kira-kira kenapa nih pengen jadi dokter? Passionnya apa nih? Apa yang bikin kamu tertarik pengen jadi dokter? Banyak duit? Bukan. Terkenal? Enggak. Enggak? Enggak. Atau kamu punya pengalaman pribadi? Aduh, saya dibantu sama dokter, mungkin orang tua kamu mungkin lagi tuh sakit, terus sembuh, terus kamu punya keinginan yang cukup besar, atau kenapa? Bisa cerita dikit mungkin? Lebih ke arah sosialnya aja sih, Dok. Sosialnya. Ya. Oke. Trainer tadi ketawa-tawa, kenapa Trainer? Mungkin bisa cerita, Trainer. Di otak kamu ada apa nih? Ayo, bisa sharing mungkin. Katanya Renner mau jadi dokter kandungan, jadi dia tertawa-tawa. Oh gitu. Enggak dok. Ayo. Kayak gitu. Oke. Gimana Renner? Kenapa tertarik jadi dokter nih? Kalau saya sih, ya pertanyaannya emang dorongan dari orang tua. Dua-duanya pengen banget saya jadi dokter. Oke. Terus? Kalau itu latar belakangnya karena ya orang tua ada yang sakit, jadi dia bilang ya udah kamu jadi dokter aja biar nanti kalau keluarga ada yang kenapa-napa bisa. Oke. Tapi kamu tampangnya tampang orang ngeband nih. Tampang musisi. Bener jadi dokter? Betul. Musisi. Tampangnya musisi. Iya. Enggak cuma dinilai dari tampang, Dok. Oke. Nah. Ya, oke, nanti saya kasih lihat ya. Saya akan bicara dengan foto-foto ya.
Nanti saya akan cerita di slide-slide saya seperti apa sih perjalanan saya selama ini jadi dokter. Ya, oke, saya akan lanjutkan. Ya, nah di sesi ini ada bicara tentang job desk, ya, profesi gimana sih dan suka duka. Tadi saya sudah bicarakan sedikit ya. Saya akan bicara dulu. Saya sebenarnya nggak suka ngomong suka duka ya. Bukan duka, sebenarnya itu tantangan, ya, tantangan untuk menjadi dokter, ya. Kalau kamu bicara tentang duka, ya, terasanya udah nggak enak, ya, negatif. Tapi kalau ubah duka itu jadi suatu tantangan, kamu punya suatu kita manusia kadang-kadang lebih sukanya ditantang, ya, untuk berbuat lebih baik, untuk bisa berbuat sesuatu, ya. Suka tantangan, ya. Jadi jangan anggap suatu itu semuanya duka, itu suatu itu derita, ya. Saya waktu masuk jadi asisten, ya, saya cukup unik, ya. Kalau dulu guru saya itu didikan Belanda dan saya dididik lebih keras lagi, ya, segala macamnya. Nah, itu saya anggap itu suatu tantangan, suatu didikan. Saya ambil positifnya, ya. Jadi bukan saya ambil yang negatifnya. Kalau kita dapat omelan atau apapun, kalau jangan dibuat pikir itu suatu yang hal negatif. Buatlah itu menjadi hal yang positif. Kalau kita hal yang negatif, ya, apalagi zaman sekarang nih, zaman COVID, ya, kalau kamu pikirnya negatif terus, ya, frekuensi, ada yang bilang di grup WA, ya, kalau frekuensi kamu rendah, kamu akan mudah terkena untuk COVID, ya. Tapi kalau ubah menjadi suatu hal yang negatif, kamu ubah menjadi suatu hal yang positif, frekuensi kamu naik. Jadi happy terus, ya. Jadi imunitas kamu baik. Jadi untuk terkena COVID mungkin terkena, tapi mungkin kamu OTG, ya, nggak terlalu klinis akan tampak. Tidak akan mungkin klinis tidak akan tampak, ya. Kamu biasa-biasa aja mungkin, atau mungkin juga nggak terkena, kamu bisa tahan, ya, survive, ya. Nah, itu penting banget, ya. Jadi dosen itu tantangannya berat. Take home pay-nya aja udah beda jauh. Waktu saya jadi dokter klinik, ya, setelah saya jadi asisten dosen itu jauh banget, ya. 1:3 jauh, 1:3 sampai 1:4 saat itu pendapatannya. Tapi saya ngelihat masa depannya, terus didikannya, kerjanya, ya. Nah, jadi spesialis pun begitu. Saya patologi klinik, ya. Ya, biasalah. Kalau yang pertama kali masuk pasti jadi keset. Istilahnya keset, ya. Pasti disuruh sono, disuruh sini, antar barang ono, antar barang ini, seniornya, gurunya, ya. Wah, kita pasti benar-benar jadi keset, ya. Tapi itu proses, ya, karena kita untuk mempelajari alur. Jadi kamu nggak mungkin kan baru masuk datang langsung ngerjain sediaan apus, ngerjain darah segala macam, belum tahu apa-apa, alurnya nggak tahu. Nah, jadi kita gimana kita supaya belajar alur? Ya udah kita ikutin programnya aja. Mungkin dari steples kita lihat dari mana kemana alurnya. Nah, kita mempelajari alur. Dari situlah kita mempelajari stempel, ya, yang ya ada teorinya juga. Maksudnya nggak hanya stempel, ya. Apa aja yang harus diperhatikan. Nah, ya, jadi ambil ono, ambil ini. Jadi kita tahu apa yang harus diperbuat, apa yang kita perlukan untuk mengerjakan sesuatu. Jadi kita ambil positifnya, ya. Oke, ini foto saya waktu kayaknya di Padang, masih di Padang, ya. Di Padang itu cukup indah loh. Saya cukup beruntung, ya. Waktu itu PIT di Padang. Saya hampir kelilingin semuanya tuh Sumatera di daerah Padang itu, ya, hampir saya kelilingin, dan ini di snorkeling, ya, cukup bagus, ya. Oke. Nah, nih deritanya kalau kamu jadi koas dan jadi residen itu calon spesialis, ya. Timer saya kalau kelewatan tolong diberitahu ya Ibu, ya. Iya, Pak. Ya,
Oke. Masih Pak, Masih ya? masih 45 menit lagi. Oke, masih banyak. Nah, ini jaga malam, tugas. Udah jaga malam, ya besok nggak ada istilah pulang tuh. Kalau kamu jaga malam, ya di koas ya, jadi dokter muda di rumah sakit. Jaga malam benar-benar jaga malam. Kadang-kadang, apalagi kalau kamu jaganya pas di IGD atau UGD, ya benar-benar tuh bisa-bisa nggak tidur sama sekali. Tapi kalau dijaga ruangan mungkin kamu bisa tidur. Kalau di UGD paling kamu bisa tidur di atas jam 1, jam 2. Tapi kalau zaman sekarang COVID ya, waduh nggak bisa tidur. Ya, IGD itu penuh. Pasti penuh. Ya, apalagi di Jakarta nih sekarang. Waduh, banjir pasien. Ya, IGD penuh. Nah, yang bisa kamu lihat tampak seperti di depan ini, ya. Ya, tidurnya di meja, tidurnya di kursi, ya. Saat itu juga harus besok mungkin habis jaga, langsung presentasi, langsung ujian, segala macam. Hari libur, sorry, nggak ada hari libur. Dokter nggak ada mengenal hari libur, gitu. Dokter nggak mengenal hari libur, ya. Kalau dokter libur, pasien siapa yang ngerawat? Nggak ada, pasti ada yang jagain, ya, gantian, ya. Nah, biasanya kalau Desember yang Muslim yang jaga, yang Kristen yang liburan, gantian. Pas waktu Lebaran, yang Kristen yang jaga, yang Muslim yang Lebaran, yang liburan. Nah, seperti itu, ya. Tapi yang harusnya kita juga pengen liburan, nggak ada liburan, ya. Tugas menanti segala macam. Oke. Nah, ini staff saya, ya, bagian saya. Saya bagian patologi klinik di Ukrida. Saya sebagai kepala departemen, ya. Ini Dr. Herawati, ya, yang senior, yang didikannya Belanda, cukup unik, ya, menarik, dan dia orangnya baik, tapi tegas, ya. Ini Dr. Iskandar, kolonel, ya. Nah, untuk jadi dokter tadi saya bilang ya, ada bisa kemana aja. Nah, ini dokter tapi kolonel. Ini kolonel dari RSPAD. Ya, ini Dr. Tony Loho, ya, sudah pensiun di UI, bergabung di Ukrida. Ya, ini Dr. Harni di Rumah Sakit di Kuningan. Ini Dr. Martina. Nah, oh ya, saya mau cerita. Ternyata saya yang bikin pecah telur di patologi klinik di Ukrida. Tadi saya udah bilang kalau saya adalah asisten dosen yang ke-13. Dan saya yang pertama kali yang asisten dosen yang bisa sekolah spesialisasi. Sebelum-sebelumnya nggak ada, banyak yang gagal. Ya, banyak yang keluar, banyak yang nggak kuat, ya, untuk masuk di bagian patologi klinik. Karena cukup keras didikannya beliau, ya. Beliau mendidik cukup keras, ya, tapi ubah suatu yang keras itu menjadi hal yang positif, ya. Bukan kita menganggap, oh kita emang gue kayak bukan manusia, gue kayak pembantu, gue bukan kayak dokter atau gue kayak gini, tapi itulah didikan, ya. Kita dibuat untuk menjadi tough, kuat, ya. Karena di luar akan lebih ganas lagi. Ya, di luar ujung-ujungnya langsung langsung ke meja hijau, ya, langsung dilaporin. Apalagi zaman sekarang, ngomong sedikit, ngechat sedikit salah, bisa langsung kamu masuk pengadilan, kepolisian, ya. Jadi benar-benar kita dididik untuk menjadi tough, ya, untuk menjadi kuat. Jadi bersyukurlah kalau ada yang mendidik kamu, ada yang ngebilangin kamu. Bukan kalau ada yang ngebilangin kamu, wah itu jahat, jahat banget orang, ya. Nah, jangan seperti itu. Kita ambil positifnya. Ya, kita olah lagi, kita evaluasi benar nggak? Ya, benar nggak dia ngomongnya segala macam. Kita cek and recheck lagi. Ya, jadi bukan hanya dia ngomongin ini, benar nggak? Ya, tapi kalau guru kita, orang tua kita, pasti dia akan bicara suatu hal yang untuk kebaikan kita. Jadi ambillah positifnya. Kalau enggak, kita selalu ngeyel, ngelawan, ya,
nggak mau ambil pusing, nah itu kita nggak akan bisa maju. Kalau kita pengen maju, ya kita coba ikutin arahan. Ya, kita ambil positifnya. Kalau emang terasa kurang pas, ya kita coba evaluasi lagi, benar nggak? Ya, tapi jangan ubah menjadi negative thinking. Ya, wah itu jahat, itu nggak sayang gua, atau wah itu mah benci gua atau bagaimana. Jangan, ya ubahlah sesuatu itu yang negatif menjadi satu hal yang positif. Kamu akan rasakan nikmatnya, ya. Oke. Oke, ini waktu-waktu rapat, ya. Nah, kalau sekarang udah nggak bisa lagi nih rapat kayak begini, ya. Mesti pakai masker, by Zoom, ya. Oke. Nah, ini saya mau cerita di dunia kedokteran, ya. Jadi kalau kamu jadi dokter, ya mungkin sekarang kamu passionnya jadi dokter, pengen ngobatin ini, tapi pas lambat laun, ya waktu, ya oh ternyata kamu ada suatu hal yang berbeda, ada yang kamu inginkan, ya kamu lebih suka ke manajerial, ya. Nah kamu bisa jadi medical education unit, ya. Jadi di dunia kedokteran ini sekarang sangat berkembang, ya. Jadi kalau mau sekolah kedokteran, ya kamu cuma bukan hanya jadi dokter aja nih, jadi periksa pasien, bisa juga jadi dosen, ya. Jadi dosen bukan hanya dosen ngajarin teori-teoretikal buat jadi dokter, tapi kamu bisa masuk ke bagian medical education unit, dan ini cukup prestis, ya. Sekarang banyak dicari, ya. Ini ada S2-nya, ada S3-nya di Jogja, ya. Nah, ini jadi kalau di kedokteran ada satu nama unit Medical Education Unit. Jadi dia yang mengontrol semua proses di dalam kedokteran. Dan itu ada ilmunya, nggak sembarangan, gitu ya. Kita pernah mungkin ibu guru siapa nih? Ibu titelnya MP sarjana pendidikan ya? Bukan Pak, titelnya iya, tapi saya masih produk zaman dulu, DRA. SPD oh, baru sekarang. Udah ambil S2, Bu? Belum Pak, masih. Belum. Oke, nah kalau sekarang sarjana pendidikan, ya, terus juga MPD. kalau pendidikan ya MPD ya, master, ya. Di MIU juga ada tentang pendidikan, ya. Jadi MPDKED, ya, Master Pendidikan Kedokteran. Ada yang sampai S3, tapi belum sampai prof sih ya, belum sampai prof itu lain kan. Tapi jenjang karirnya sampai S3 ada. Di luar negeri juga ada. Nah, ini saya kasih contoh satu. Ini satu wanita ya yang di tengah. Ini sekarang lagi belajar di London, ya, buat mempelajari medical education unit. Dia seorang dokter, tapi dia tertarik di manajerial, admin, ya, di pendidikan. Nah, akhirnya dia masuk ke sini. Nah, sekarang lagi sekolah, mudah-mudahan akhir tahun atau awal tahun depan sudah selesai dari London. Ya, nah, ini ketuanya. Nah, ini juga MPDKED, ya, ini MPDKED juga, ini MPDKED. Jadi MPDKED sekarang banyak dicari, ya, dan cukup prestis, ya, jenjang karirnya. Oke. Nah, saya akan bicara ini dosen anatomi, ya. Nah, ini pure jadi dosen, ya. Jadi setelah dokter selesai dia masuk ke Ukrida jadi dosen, dia ngambil bagian anatomi, ya. Anatomi ini bagian fisiologi Dr. William, ya. Dia faal jadi M-Biomed, titelnya M-Biomed, Master Biomedik, ya. Faal, ya. Sebenarnya faal juga bisa ngambil spesialisasi, ya. Spesialisasinya buat ngajar di faal yaitu biasanya dokter rehab medik, ya. Nah, sekarang yang menjadi kaprodi Dr. Handi, dia masuk ke pimpinan. Ini Dr. William jadi Wadek 2, ya. Oke. Kemudian, nah, ini dokter occupational medicine, dokter perusahaan, ya. Sekarang dunia kedokteran sangat berkembang.
perusahaan harusnya, dokter perusahaan, dokter kantor, harusnya semua gedung yang ada di Sudirman itu harus punya dokter. Idealnya seperti itu, ya. Dan karena apa? Karena butuh, ya. Saya nggak tahu apakah sudah diundang-undangkan atau belum, tapi harusnya udah, ya. Jadi setiap gedung, setiap perusahaan harus punya dokter perusahaan, dokter occupational, dan itu cukup menjanjikan, ya. Cukup menjanjikan. Dulu itu nggak terlalu. Ini dokter Monik bagian parasit, dia cuma ngambil S2, sayang. Parasit itu ada spesialisasinya. Sekarang spesialisasi banyak yang dipecah-pecah, ya. Spesialis mikro, spesialis parasitologi, ya. Tapi dia ngambil cuma S2. Oke. Nah, jadi dosen itu tridharma, ya. Pendidikan, pengabdian masyarakat, dan penelitian. Nah, ini salah satu pengabdian masyarakat kita. Saat itu kita di Tanjung Duren, sirkumsisi hampir 100 anak. Kurang lebih tadi 96 kalau nggak salah. 90-an, terdaftar 97, 96 yang disunat, 1 kabur. 1 kabur. Oke. Nah, ini waktu saya setelah lulus dari jadi spesialis, 1 tahun kemudian saya jadi manajerial, ya, jadi manajer. Kalau istilah dulu, ini dekan yang dulu, Dr. Mardi Santoso, ya. Nah, ini kalau istilah sekarang, ya, jadi pembantu dekan, pudek atau wakil dekan. Nah, kalau dulu waktu zamannya Dr. Mardi Santoso jadi dekan, istilahnya bukan wakil dekan atau pembantu dekan, tapi istilahnya manajer. Nah, saya saya salah satu manajer di bagian APMAS, pengabdian masyarakat. Ya. Oke. Saya mau cerita siapa lagi ya? Oke, kita lanjut. Ini juga, ya. Nah, ini nanti kalau kamu wisuda, pimpinannya pakaiannya seperti ini, ya. Ini dekannya Dr. Mardi, ya. Oke. Nah, ini lulusan Ukrida yang pertama, ya. Dr. Hendra dulu Ukrida adanya dulu di Gunung Sari, ya. Nah, ini lulusan pertama Dr. Hendra. Ini guru saya dan masih ada, masih aktif. Ya. Nah, ini kehidupan saya. Kehidupan saya di lab, ya. Ini lab saya di bagian di rumah sakit Ciputra, Cikupa, Citra Raya. Biasanya orang bilang Citra Hospital, ya. Jadi nggak bilang rumah sakit, lebih suka pakai istilah hospital, ya. Nah, saya patologi klinik dan ini staf saya. Yang staf saya yang tengah ini mau keluar, ya, karena dia menikah ikut suami, karena suaminya ABRI, ya. ABRI apa polisi, saya lupa. Jadi dia ikut. Dan saya pernah dapat juga ada kiriman bingkai, ya. Analis saya kirim bahwa lab yang di Ciputra ini merupakan second home. Jadi dia merasa cukup nyaman kerja di lingkungan Ciputra, dan kami cukup membangun itu, ya. Kita sekarang sistemnya setiap kerja, ya, udah nggak lagi sendiri-sendiri, ya. Sekarang sistem bekerja itu kebanyakan teamwork, ya. Semua pasti teamwork. Ya, kalau teamwork itu semuanya harus oke, ya. Kalau teamwork ada yang egois, ada yang nggak mau diatur, ada yang nggak mau ikutin aturan, itu repot, ya. Jadi kita harus membangun suasana itu. Bagaimana kalau ada masalah, ya kita diskusikan di rapat di ruangan ini, ya. Jadi nggak keluar kemana-mana, nggak cerita kemana-mana, nggak gosip kemana-mana, kita selesaikan. Kita cari solusinya apa, ya. Bukan buat nyalain, buat yang lain. Jadi buat kita membangun. Dan saya punya kebiasaan sebulan sekali itu di lab saya kita diskusi. Jadi
sebulan yang lalu kita udah kerjain apa, ada masalah apa, ada yang harus diperbaikin nggak. Nah, itu selalu kita update terus, ya. Dan analis pun juga senang. Karena apa? Ilmunya dapat, ya. Kalau ada masalah-masalah, kita selalu bisa pecahkan. Ini lo, nggak hanya berhubungan dengan pasien aja, ya, tapi tentang manajemen pun kita belajar. Disitulah pola kita untuk menjadi manajer, ya, untuk menjadi leader dibentuk, diasah terus, dan mereka juga akan happy, ya, bahwa mereka dapat ilmu juga, ya. Yang seperti itu saya katakan, kamu di analis, jadi sekolah analis yang seperti ini nggak ada, ya, nggak ada teorinya, ya, ini di lapangan. Jadi di lapangan kamu akan banyak belajar seperti ini, dan itu sangat bagus sekali, ya. Oke, nah, oke, ini grupnya Ciputra. Saya pingin tanya, ya, kira-kira di deretan sini, ya, ada yang direktur. Kamu bisa tebak nggak mana yang direktur Ciputra Hospital sekarang? Saya pengen Lydia. Lydia, kamu bisa tebak nggak siapa yang kira-kira di foto ini yang direktur Rumah Sakit Ciputra? Lydia. Saya atau Lydia satu lagi? Oh, Lydia siapa ya? Oh, Lydia ada banyak ya. Ada Lydia Hartono, ada Lydia Rosalin. Aduh, tadi siapa nih? Lydia Hartono deh, Hartono. Tuh. Juara renang. Oh, aduh, juara renang. Oke. Kira-kira siapa Lydia yang kalau kamu lihat tampang dokter-dokter ini, ya, ada dokter spesialis, ada bukan GP itu general practitioner, ya, dokter umum. Nah, mana yang kira-kira tampangnya ini direktur mana? Kalau yang tampangnya direktur sih yang barisan paling bawah yang pakai baju biru yang di tengah. Baju biru abu itu. Ini? Iya. Oke, salah. Ini adalah dokter anestesi konsultan ICU. Dokter anestesi, konsultan lagi. Oke, saya mau Excel, Christabel. Satu lagi, kira-kira siapa yang jadi tampang direktur? Yang kemeja merah, Dok, yang paling atas. Kemeja merah paling atas. Oh, ini? Iya. Oke, itu dokter anak favorit di Ciputra. Penghasilannya udah 3 digit. Oh. Wah, ya, hebat. Wah. Nah, kamu tahu direkturnya yang masih muda ini, pakai celana bolong. Nah, ini direkturnya masih muda. Ya, umurnya sama saya tahun 77, dia itu beda 5 tahun dari saya. Berarti kalau saya sekarang 42, dia baru 37-an udah jadi direktur. Udah keliling-keliling jadi direktur. Saya mau cerita apa dari gambar ini? Dari gambar ini, bahwa kamu jadi dokter, nggak harus, ya mungkin passion kamu beda-beda ya. Pas di perjalanan, kamu belajar atau jadi dokter segala macam, passion kamu berubah. Ya, atau mungkin situasi yang tidak mengizinkan kamu jadi spesialis. Ya, kamu kadang-kadang mungkin nggak punya pilihan. Tapi kamu bisa jadi yang lain. Salah satunya jadi direktur rumah sakit. Ya, tapi tetap mesti sekolah lagi, nggak hanya jadi dokter umum langsung jadi jadi direktur, bisa, tapi mungkin rumah sakitnya yang ujung gitu ya, yang benar-benar mungkin ya udah nggak ada pilihan atau bagaimana. Kalau dia jangan hire orang yang S2 mungkin mahal, ya udah dokter umum oke lah ya, tapi nggak, harusnya ada syaratnya ya buat jadi direktur rumah sakit. Ya, buat jadi direktur rumah sakit setelah kamu jadi dokter, kamu bisa sekolah lagi. Ada 2 pilihannya. 3 malah. Seperti saya jadi master, ya, magister itu bisa. Katanya bisa, saya nggak tahu. Tapi yang pasti 2. MM, magister manajemen, atau Mars.
sama juga Mars. Kalau bedanya apa MM? Kalau MM itu dia ngambil master manajemen, tapi penjurusannya ke rumah sakit. Atau langsung dari awal. Langsung dari awal kamu ngambil Mars, manajemen rumah sakit. Ya, nah itu bisa jadi direktur. Wow, gaji direktur kamu tahu dong, tinggi loh. Kalau gajinya wah besar, ya. Cukup prestisius lah, direktur gitu ya. Bayangkan masih muda dan dia cukup berprestasi. Ya. Jadi nggak usah takut ya, tapi ada jenjangnya yang harus kamu lalui. Nah, ini salah satunya ya. Dia udah Mars tapi ya jadi direktur medik dulu atau penunjang medik ya, step by step. Ya. Ini juga dokter occupational medicine. Terus yang lain dokter umum, tapi dia di bagian ya kalau dokter umum di rumah sakit biasanya kamu akan jaga IGD atau jaga ruangan ya. Seperti itu. Nah, ini sekarang yang jadi PIC untuk COVID, Dokter Heza bagian paru. Nah, ini juga anestesi ya. Dokter Oci. Oke. Itu tempat saya bekerja ya. Oke. Nah, ini cita-cita semua alumni FK Ukrida ya. Ini rencananya ya paling telat mungkin paling telat November. Diusahakan Oktober kita soft launching, rumah sakit Ukrida akan buka ya. Ukrida dengan penabur cukup dekat ya. Jadi mungkin nanti kita akan marketing ya Ukrida akan ke penabur ya untuk kerjasama untuk rumah sakit Ukrida. Ini salah satu dambaan. Kamu bayangkan ini sedikit ya. Kalau kamu ngelihat seperti ini, kamu nggak akan nyangka ini rumah sakit. Mungkin kayak hotel. Ya, lobinya udah kayak hotel bintang 5. Ya, benar-benar lega sekali. Ya, benar-benar premium. Ya, ini salah satu impian kita semua bahwa Ukrida punya rumah sakit ya, apalagi kalau nanti kalau tidak ada hal yang mengganggu yang lain ya saya akan jadi kepala lab rumah sakit Ukrida. Nah, zaman sekarang ya COVID ini namanya hazmat ya. Saya oke, minum dulu ya. Oke, untuk masuk atau mengerjakan PCR kita pakai hazmat ya. Dari perhimpunan saya kita bisa pakai level 2 ya, pakai hazmat, sarungnya double ya, kakinya ada khusus sendiri atau pakai boot ya, bisa pakai tutup kepala, hazmatnya juga ada tutup kepala lagi, nanti ditutup lagi pakai Google, maskernya double ya. Salah satunya harus ada N95. Di dalam yang masker hijau itu ada N95 ya, yang lebih bagus lagi ya. Jadi setelah ini udah siap, saya masuk ke ruang PCR untuk nge-mix ya, nyampur-nyampur ya, reagen, terus dari hasil swab gitu ya. Oh iya, mau tanya, ada yang pernah di swab? Dari berapa orang nih? 23 orang. Ada yang pernah nge-swab? Ibu, pernah di-swab? Bapak, Yohanes? Pernah di-swab? Belum. Nabur? Belum, Pak. Belum? Belum. Waduh. Oke, berarti sehat-sehat semua ya? Di rumah aja, sehat-sehat. Oke. Siapa tahu mungkin udah ada yang pengen jalan-jalan ya. Dulu-dulu kan salah satu regulasinya harus punya hasil swab ya. Dulu kalau mau ke Irian Jaya, ke Bali wajib swab ya, swab PCR ya, PCR. Tapi sekarang udah enggak ya. Nah, sekarang Jakarta cukup mengkhawatirkan ya. Cibubur masuk Jakarta nggak ya? Bogor. Bogor ya? Masuk Bogor ya? Oke, masuk Bogor. Ya Bogor ya. Oke. Nah, ini pakaian ya. Kalau yang
ini ruang PCR, ini ruang di dalamnya ada BSC, Biosafety Cabinet. Di sini ada ruang alatnya, amplifikasinya PCR-nya. Ya, nah ini Pindad. Ya, saya sekarang ini saya kerja satu utamanya di Ukrida, jadi dosen di Ukrida. Ya, kedua jadi dokter penanggung jawab di Rumah Sakit Ciputra Hospital. Ketiga, saya jadi penanggung jawab di Rumah Sakit Murni ASI di Legok. Ya, dan terakhir saya di hire. Ya, 3-4 bulan yang lalu saya di hire jadi konsultan PCR. Nah, karena saya patologi klinik, di dalamnya ada kompetensi PCR, jadi saya di hire oleh suatu perusahaan Sansiko menjadi konsultannya PCR. Nah, saya buat mobil PCR ini. Jadi mungkin nanti harusnya kemarin-kemarin saya udah launching, ya, tapi ada masalah-masalah, ada yang masih kurang, perlu harus diperbaiki, dilengkapi, jadi belum sempat di launching, ya. Akhirnya saya tunggu waktu dulu, ya, mempersiapkan melengkapinya. Nah, tapi dari foto ini saya mau katakan bahwa jadi dokter itu kita akan banyak experience-nya, ya, banyak pengalamannya. Saya jadi konsultan, jadi saya men-setting di dalam mobil ini bisa mengerjakan PCR. Jadi PCR-nya ya mungkin kalau di Surabaya Ibu Risma ada Fast Lab, ya. Nah, ini saya buat sendiri juga, ya, dengan alat yang berbeda, dengan konsep yang berbeda. Ya, ini di Pindad. Bisa jalan-jalan, ya. Ini di Pindad. Nggak semua orang bisa masuk ke Pindad. Masuk Pindad harus punya surat segala macam, ya, dicek KTP tinggal segala macam, ya. Nggak bisa mudah masuk, ya. Oke. Nah, ini salah satu juga coming soon. Ini belum lama, ini masih fresh. Ya, ini Kamis atau Jumat minggu lalu, ya, saya ke kantor staf kepresidenan. Jadi nanti, ya, saya akan taruh, ini bos saya, ya, Sansiko, akan taruh alat PCR di kepresidenan. Jadi semua orang yang mau ketemu presiden, kita swab dulu. Lama dong PCR. Ada yang tahu nggak? Lamanya PCR itu ngerjainnya berapa lama? Saya mau ke siapa ya? Cindy Natali. Iya, Pak. Iya, Cindy. Kamu pernah dengar nggak kalau PCR itu ngerjain berapa lama? Atau hasilnya kapan sih keluar? Cindy. Iya, Kak. Tadi mute. Mungkin Leoni, ya, Leoni. Halo, Kak. Ya, kira-kira kamu tahu nggak kalau kerjain PCR untuk COVID, ya, kira-kira berapa lama waktunya? 3 harian nggak sih, Kak? Nggak tahu deh. 3 harian, ya. Sekarang ada yang 1 harian, ya. Tapi kalau PCR-nya sendiri ngerjain yang banyak sekarang, ya, PCR-nya itu manual. Ngerjainnya 5 jam. Ya, ngerjain 5 jam dari awal sampai akhir 5 jam, paling cepat 3 jam, 3 sampai 5 jam, ya. Kerjain. Selesai. Kalau misalkan nggak yakin, diduplo, diulang lagi. Ya, tapi alat ini mengerjakan dalam waktu 1,5 jam. Ya, jadi swab, masukin ke alat, ya, mixing, ya, campur reagen segala macam, hasil akan keluar dalam 1 jam 28 menit. Jadi ya kita harap nanti para tamu Pak Presiden Jokowi kalau misalkan pengen ketemu, ya, ya bisa di swab, jadi lebih aman. Nah, ini maka kita CSR dari perusahaan kita untuk ngasih alat PCR ini. Nah, ini ketemu Pak Muldoko, ya, masuk ke dalam kantor presidenan
buat saya itu cukup beruntung, ya. Dokter, ya, masuk presiden ke kantor sekretariat nggak gampang, semuanya di screening. Sekarang mau masuk ke sono, ya, mesti rapid, mesti ada rapidnya, mesti screen segala macam, wah nggak sulit, nggak gampang, ya, nggak gampang banget masuk ke dalam istana. Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat saya akan akan menginstal alat ini. Ini udah ada di sana, udah ada di kepresidenan, di kantor staf kepresidenan. Nanti saya tinggal melatih staf sono untuk mengerjakan mesin ini. Ya, nah, nanti saya akan bolak-balik ke istana. Nah, itu suatu hal yang cukup buat saya membanggakan. Ya, punya pengalaman bahwa kita dokter bisa masuk ke dalam istana. Oke. Nah, ini kurang lebih 2 mingguan yang lalu. Ada yang tahu? Jangan Bapak Ibu gurunya dulu. Bapak Ibu gurunya mungkin tahu. Ya. Ada yang tahu nggak nih siapa nih? Gabriel Timothy. Nggak tahu, Dok. Nggak tahu. Nggak tahu ya, artis ini nggak tahu siapa ya? Nggak tahu. Nah, mungkin kamu masih terlalu muda. Nah, mungkin gurunya aja deh, gurunya. Ibu guru. Tahu nggak, Bu? Siapa, Bu? Atau Pak Yohanes, tahu nggak Pak Yohanes? Pak Yo? Siapa Pak Yo? Tahu nggak nih artis ini? Nggak tahu ya. Saya kasih clue. Dia seorang penyanyi. Lagunya Kuta Bali. Andre Hanusa. Andre Hanusa, betul. Ya, ini di klinik precision, ya, di BSD. Dia minta di swab, ya, sekalian kita promosi, ya. Ini cepat nih, karena Pak Andre-nya minta, Dok, boleh nggak kita foto nggak pakai masker? Ya udah, sebentar Pak ya, kita lepas, cepret, langsung pakai masker lagi. Nah, dia minta di swab, gitu. Nah, kita artis, saya sudah sering beberapa kali ya dalam posisinya sebagai dokter atau sebagai dosen, kita bersinggungan dengan artis, ya. Waktu saya promosi juga, ya, di Puri dulu, almarhum Jupe juga pernah datang, ya. Nah, dia sebenarnya pengen jadi dokter loh, ya. Cukup kaget juga. Saya sebenarnya pengen jadi dokter, dia bilang ke saya. Cuma kenyataan yang berbeda, ya. Nah, itu. Nah, ini Andre, ya. Ini Andre Hanusa. Oke. Nah, jadi saya suka banget kata-kata ini, ya. Yesterday is history, tomorrow is mystery, today is a gift, ya. Jadi ya, kamu benar-benar harus bisa bersyukur untuk apa yang udah kamu dapat hari ini. Udah sekolah di Penabur, ya, punya sekolah di Penabur pasti cukup lumayan, ya, dan harus bersyukur sekali. Dan kalau ada masalah, jangan pernah menyerah. Oke, dari saya itu mungkin ada ingin pertanyaan lagi? Ada yang ingin tanya? Ayo dong. Apa nih yang pengen kamu ketahui tentang kedokteran? Ya, jadi buat jadi dokter bukan hanya nanti kamu bakal jadi spesialisasi. Oh ya, satu penting. Kalau kamu nanti ambil kedokteran, udah jadi S1, kamu harus punya cita-cita minimal S2. Ya, diusahakan. Kenapa? Sekarang udah zamannya minimal S2. Ya. Apapun, mau kayak Biomed, nanti kamu bisa jadi dosen. Dosen harus syaratnya sekarang S2. Ya. Mau jadi guru S1. Ya, kamu bisa jadi guru. Tapi kalau kamu bisa lebih lagi, kenapa tidak? Ya, tapi kalau kamu jadi dokter, kamu harus bisa naik update, ya, harus bisa nge-upgrade diri kamu. Ya, nggak hanya jadi dokter umum saja.
usahakan kamu bisa jadi spesialis atau S2 yang lain. Jadi kamu bisa kerja di perusahaan, jadi direktur, ya, jadi peneliti, ya, jadi dosen, ya, ya mungkin praktek, ya, atau yang lain. Kerja di farmasi, ya, bisa. Jadi banyak sekali, ya, mungkin kerja di kantor departemen kesehatan, jadi menteri mungkin nanti, ya. Oke, ada yang ingin tanya? Alvin Halim, serius banget, Alvin? Ada yang ingin tanya, Alvin? Ayo, Vin. Apa yang mau disampaikan? Silakan. Masih ada waktu 10 menit. Belum ada, Kak. Belum ada. Kezi Andini. Hai, Kezi. Gimana? Udah lengkap sih, Kak. Apa? Udah lengkap. Udah lengkap. Kira-kira kenapa nih pengen jadi dokter, Kezi? Kezi ya? Aku kan senang aja gitu kalau misalnya aku sendiri kalau misalnya sakit terus senang tuh kan kalau misalnya sembuh. Apalagi kalau misalnya aku tuh bisa ngebantuin orang untuk sembuh gitu, Kak. Oke. Nah, oke, terima kasih Kezi. Nah, ini satu lagi. Jadi dokter sekarang dicari, ya. Jadi dokter, profesi-profesi yang tidak pernah mengenal krisis ekonomi yaitu dokter, ya. Tapi bukan materi yang jadi utama, ya. Ada kepuasan batin di mana kalau kamu bisa mengerjakan sesuatu, mengobati orang, membuat orang jadi senang, menjadi sehat, itu kepuasannya lebih dari kamu dapat uang. Yakin deh. Ya, sorry, bentar. Ya, jadi kalau kamu udah bisa mengerjakan sesuatu, ya, bisa mengerjakan sesuai harapan, keadaan sebenarnya, apalagi pasiennya senang, sehat, ya, kamu rasanya pasti senang. Saya juga senang kalau punya ngelihat mahasiswa-mahasiswa, ya, sukses, ya, wah, banyak sekarang alumni Ukrida yang banyak jadi spesialis, jadi pejabat, ya, di beberapa sektor, mungkin ya bukan yang top-top. Kalau kamu pernah lihat, mungkin nggak pernah diekspos, ya, mungkin sekali 2 kali aja. Salah satu staf khusus Menteri Kesehatan, Dr. Daniel Chen, ya, dia juga jenderal, ya. Nah, itu alumni Ukrida, ya. Alumni Ukrida udah banyak yang jadi direktur rumah sakit, ya, di Heka Hospital, di Irian Jaya, di tim-tim, ya, NTT. Waktu 3 tahun yang lalu saya ke NTT, saya ada alumni Ukrida, dia termasuk kepala dinas, jadi kita nyampe ke bandara, ya, biasanya kita lewat jalur yang umum, tapi ini kita pakai jalur VIP karena ada kepala dinas yang bisa memakai jalur VIP. Jadi suatu kesenangan tersendiri untuk seorang dosen, ya, apalagi ini ibu guru penabur yang melihat murid-muridnya sukses, pasti akan senang sekali. Dan itu senang sekali tuh. Betul, ya. Jadi itu salah satu kepuasan yang benar-benar yang kita benar-benar nggak bisa diungkapkan dengan uang, ya. Oke, mungkin ada yang lain ingin cerita. Ini Rainer senyum-senyum aja nih. Iya, kenapa nih? Katanya mau bertanya. Ayo. Apa lengkap informasinya? Dok, saya mau nanya, Dok. Ya. Kalau dokter spesialis paru, itu boleh nggak sih kalau dia punya penyakit asma? Oh, nggak ada larangan, ya. Yang penting kamu lulus tes segala macam masuk, udah.
ya, nggak ada larangan dia apa ya, mau jadi dokter paru nggak boleh asma, nggak. Ya, asma ya dengan bertambahnya usia biasanya akan sembuh dengan imunitas yang baik ya. Tapi dengan sekarang juga obat-obatan udah banyak ya. Jadi kamu kalau ada cerita-cerita seperti itu, penjelasan-penjelasan itu cross check lagi. Ya, sekarang kan udah dunianya digital. Kamu tinggal browsing syaratnya apa menjadi spesialis, udah tinggal kamu klik tik 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 langsung keluar semua syarat. Nggak ada syarat untuk asma ya. Apalagi dokter mata nggak boleh kacamata, udah nggak ada ya. Dokter kulit nggak boleh jelek, siapa bilang gitu ya. Dokter kulit mesti cantik, nggak ada gitu loh ya di syaratnya. Nah itu ya. Semua kan kita orang penabur ya. Semua adalah ciptaan Tuhan, adalah masterpiece ya. Jadi semua adalah unik, semua adalah spesial. Oke, ada lagi? Kamu mau jadi dokter paru? Saya mau jadi neurolog. Neurolog, wow, keren. Ya, neurolog itu keren. Dulu istilahnya spesialis saraf, SPSS, sekarang diganti jadi SPN, spesialis neurolog. Ya, yang tadi Dokter Daniel Chen itu dokter spesialis saraf, neurolog. Ya, oke. Ada yang ingin tanya lagi? Sudah mau mendekat baru mau tanya nih, ya? Iya, waktunya udah injury time. Betul. Oke, Juan belakangnya kafe mungkin mau jadi DJ atau mau jadi apa, bartender? Enggak Pak, ini cuma background doang. Oke, iya. Ayo cerita dong, apa ini? Kenapa tertarik pengen jadi dokter? Sebenarnya sih Pak, ini pilihan kedua saya aja. Oke, pilihan pertama kamu apa? Teknik kimia Pak. Teknik kimia, oke. Jadi teknik kimia, kenapa mau ngambil teknik kimia, Juan? Karena saya tertariknya itu dia ngaplikasiin fisika sama kimia untuk membuat sesuatu yang baru gitu Pak. Oke, menarik ya. Juan, kalau kamu jadi dokter, ya, kemudian kamu jadi peneliti, ini cita-cita kamu akan tercapai, ya. Tapi mungkin dalam waktu dekat ini Indonesia nggak terlalu cukup menarik untuk seorang peneliti, ya. Mungkin mesti di luar, di Jepang atau di mana baru menarik. Tapi nggak usah khawatir. Mungkin saat kamu jadi dokter nanti seorang peneliti akan menjadi lebih menarik ya, lebih dihargai, mungkin lebih punya value ya. Nah, saya rasa kalau kamu nanti nggak salah pilihan kedua kamu jadi dokter ya, kalau di teknik kimia kamu nggak keterima, kamu boleh jadi dokter. Dari dokter kamu nanti kan pelajarin kimia juga, di dokter itu kimianya banyak banget. Apalagi kalau kamu suka kimia ya, waduh itu semua reaksi dalam tubuh kita tuh reaksi kimia, ya. Jadi dan nanti kalau kamu pengen jadi peneliti tentang kimia, wah itu terbuka luas sekali, ya. Sekarang udah sistemnya kimia, udah sistemnya ke genetika, udah sistemnya lebih dalam lagi. Oke, selamat Yuan, mudah-mudahan kamu sukses. Axel? Iya dok. Yuk, gimana Axel? Buat pertanyaannya. Belum deh dok, nggak ada pertanyaan deh. Nggak ada pertanyaan, nggak ada yang ingin di-sharing? Oh, alasan mau jadi dokter kali ya? Iya, boleh. Dulu saya kan pengen ngambil spesialis anak ya dok. Iya. Terus pertama saya suka interaksi aja gitu sama anak kecil, terus waktu itu tuh saya pas SMP kan sakit-sakitan dok ya. Terus saya mikir gitu kayak enak kali ya apa ngobatin orang gitu, terus kayak senang aja gitu rasanya dok buat bantu orang. Oke, good Axel. Iya dok. Ya, oke.
Kalau kamu punya passion yang cukup kuat, ya, saat nanti kamu jadi dokter, ya, proses itu nggak ada yang mudah, ya. Kalau semua proses mudah, jadi dokter bakal jadi dokter semua, ya. Proses itu emang berat, ya. Ya, kalau dengan passion kamu begitu, harusnya kamu bisa lalui semua segala tantangan-tantangan yang ada di depan. Oke, sip, good job. Leoni, halo ya Leoni. Halo Kak. Ya. Waktu kita udah habis nih Dok. Oke deh kalau gitu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Semoga semuanya bermanfaat, bisa sedikit buka wawasan kamu, apa aja di kedokteran, mau jadi apa aja, apa yang harus kamu siapkan. Oke, saya rasa sekian Ibu. Iya, terima kasih Dokter. Tadi paparannya begitu jelas, sampai anak-anak juga terpesona. Saya lihat ini, Dokter Sisanta. Oke. Sampai mereka juga udah kehabisan nih, apa yang mau ditanya mungkin sudah terjawab secara langsung sama dokter nih. Oke. Ya, terima kasih ya dokter ya. Mohon maaf kalau ada mungkin sikap ataupun tutur kata anak-anak atau kami semua. Mohon maaf ya dokter ya. Iya, sama-sama. Sama Saya Pak juga. Regi juga. Mungkin Pak Regi mengumumkan juaranya. Oh iya, juaranya kuis tadi. Juaranya kuis tadi ada Leoni sama Yoristia ya. Ya, selamat. Selamat ya, nanti hadiahnya dikirim. Tadi aku udah PC buat minta ini ya nomornya. Iya, Leoni dengan Yoristia. Selamat ya buat berdua. Tidak sia-sia tadi Yoristia agak telat masuknya buru-buru. Iya ya. Terima kasih Pak Regi sudah mau berbagi Ya, terima kasih Bu. anak-anak kami di Semak Penabur Kota Wisata. Selamat pagi menjelang siang, kita boleh beristirahat untuk anak-anak kami. Untuk anak-anak jangan lupa isi linknya untuk presensi. Terima kasih Dokter Sisanta sama Pak Regi, calon dokter. Terima kasih. Selamat ya Pak Regi ya, nanti sukses ya Pak. Iya, amin. Terima kasih Bu. Iya. Terima kasih Dok. Thank you Dok. Thank you Dok. Thank you Dok. Oke. Dok.